Perkenalkan, nama saya Jayadi Alfian Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewarganegaraan antara dua atau lebih lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 5 bentuk perubahan lembaga negara pasca perubahan UUD 1945. Yang pertama, pengertian lembaga negara. Yang kedua, kedudukan lembaga negara. Yang ketiga, macam-macam lembaga negara. Yang keempat, tugas dan wewenang lembaga negara. Dan yang kelima, hubungan antar lembaga negara. Sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi karena tumpang tindihnya atau overlapping kewenangan. Yang kedua, kewenangan yang diberikan oleh lembaga negara lainnya, dan atau yang ketiga, kewenangan dijalankan oleh lembaga negara yang lain. Mekanisme berbicara pada sengketa kewenangan antar lembaga negara. Pemohon mengajukan permohonan sama seperti mekanisme pengujian undang-undang, pilkada, dan sebagainya. Yang kedua, permohonan diregistrasi atau langkah administratif. Ini dan langkah ketiga, sidang pendahuluan 1. Sidang pemeriksaan yang dilakukan panel hakim yang terdiri dari minimal 3 orang, tetapi pada acara tertentu MK sedikit lebih fleksibel dengan bisa melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan 7-9 orang hakim, tetapi minimalnya adalah 3 orang. Sidang pendahuluan dilakukan oleh panel yang berisi 3 orang. Setelah sidang pendahuluan 1, pemohon dalam konteks ini diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Kemudian sidang kedua adalah pemeriksaan perbaikan permohonan. Setelah sidang pendahuluan 2, kemudian hasil perbaikan permohonan akan dilaporkan ke panel forum RPH atau rapat permusyawaratan hakim. Kemudian hakim akan rapat dan memutuskan apakah perkara ini akan dilanjutkan ke sidang pemeriksaan atau lanjutan atau tidak. Jika dilanjutkan, maka sidangnya itu dilakukan untuk mendengarkan jawaban termohon dan atau pihak lain yang terkait dengan itu. Jadi, sidang pendahuluan 1 dan 2 itu diikuti oleh pemohon saja. Disinilah pemohon menjelaskan apa saja isi permohonannya, yang kemudian pada sidang pemeriksaan pleno yang dihadiri minimal 7 hakim, pihak termohonnya akan ditanya atau diminta tanggapan terhadap apa yang disampaikan pemohon. Sidang pemeriksaan pleno ini bisa berlanjut tergantung kebutuhan MK. Jika MK merasa cukup, maka akan dilanjutkan RPH pengambilan putusan. Tentu akan diakhiri dengan sidang pengucapan putusan. Selanjutnya, amar putusan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Jika permohonan tidak dapat terima, maka permohonan dan atau pemohonnya tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan. Jika permohonan dikabulkan, maka MK menyatakan permohonan tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang disengketakan. Dan yang terakhir, permohonan ditolak jika permohonan tidak beralasan atau tidak terbukti.